Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Ini dalam mata kuliah fisika dasar 2. Ini saya akan menyampaikan mengenai fluida yang bergerak. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai fluida yang diam, di sini kita akan membahas fluida lagi tapi yang bergerak. Bagaimana di sini akan mempelajari bagaimana suatu fluida itu bergerak dan apa saja energi yang mungkin terlibat di dalam proses tersebut ya. Oke. Ini jadi fluid in motion atau fluida yang bergerak. Ini di sini uraiannya langsung saja ya. Fluid flow or discharge atau aliran air, aliran fluida itu disebut juga discharge atau membuang ya. Walaupun pada kondisinya tidak membuang, bisa juga mengisi. Oke ya. Nah, jadi ini J dinyatakan dalam J ya. Jika suatu fluida yang mengisi suatu pipa mengalir melalui pipa tersebut dengan kecepatan rata-rata V, in pensil ya, dengan kecepatan rata-rata V, maka aliran atau discharge-nya itu adalah J yang dinyatakan dengan A dikalikan V, di mana A itu adalah cross section area dari suatu pipa, dari pipa tersebut atau penampang melintang, sementara satuan J ini adalah meter kubik per detik. Perhatikan di sini, berarti dia satuan volume tiap satu satuan waktu. Kita bisa menyatakan dia sebagai kilometer kubik per jam atau apa, asal satuannya ini adalah volume bagi dengan satuan waktu. Ini waktunya bisa menit, bisa jam, dan sebagainya. Oke ya. Sedangkan untuk satuan US atau United States ya, ini sistem internasional, ini United States. Satuan Inggris itu feet kubik per satuan waktu. Sama-sama volume dibagi dengan satuan waktu. Nah, kadangkala itu J juga disebut sebagai laju aliran fluida ya, atau laju discharge atau laju pembuangan. Jadi rate itu di bahasa Indonesia kan itu rasio. Rasio sendiri ini sama dengan laju. Oke. Nah, berikutnya ini adalah persamaan dari suatu kontinuitas ya, kontinuitas dari aliran. Oke. Ini suppose itu misalkan ya, misalkan suatu fluida incompressible, artinya dia punya densitas yang konstan, tidak ditekan ya. Ini mengisi suatu pipa dan mengalir di dalamnya. Lalu misalkan juga bahwa selanjutnya penampang melintang dari pipa tersebut itu adalah A1 pada satu titik dan A2 pada titik yang lain ya, maka karena aliran itu akan mengalir dari A1 itu harus sama dengan aliran yang keluar di A2. Oke, maka persamaan dari discharge ini menjadi ini. Jadi penampang melintang 1 itu harus sama dengan ketika dia keluar di titik yang kedua. Ya, ini hukum Bernoulli juga ini sebenarnya ya. Oke, di mana V1 dan V2 itu adalah kecepatan rata-rata fluida pada titik 1 dan titik 2. Tapi ini dilihat dari luas penampang melintang. Oke. Berikutnya, laju geseran dari suatu fluida itu adalah laju di mana
regangan geser, strain itu regangan ya, shear itu geser, shear ini gunting, karena dia menggeser maka disebut dengan menggunting ya. Ini yang terjadi pada fluida itu adalah akan berubah ya. Jadi karena regangan itu tidak memiliki unit, SI unit dari laju geseran itu adalah cuma per detik. Jadi S pangkat min 1 atau satuan waktu sepersatuan waktu ya. Unitnya ini adalah bahwa jika tegangan per unit dari laju regangan atau Pascal detik itu adalah dalam satuan internasional atau sistem internasional. Tidaklah sama ya ini ya. SI lain atau unit lain dari Pascal per detik ini adalah Newton second per meter kubik. Meter persegi ya, meter square atau kilogram meter per detik. Ini disebut dengan Poisson PI. Jadi satu Poisson itu segini sama dengan 1 Pascal detik. Unit lainnya yang digunakan adalah unit poise atau P, di mana 1 poise sama dengan 0,1. Lalu sentipoise, ini 1 sentipoise itu sama dengan 1/1000 Poisson. Oke. Suatu fluida yang viskos, semisalnya ter ya, yang lengket-lengket itu memiliki apa ini berarti Poisson ya, bilangan Poisson yang gede. Oke, hukum Poisson. Jika suatu fluida itu mengalir melalui pipa silinder dengan panjang L dan luas penampang melintang itu memiliki diameter R, maka discharge-nya ini adalah mengikuti persamaan ini, discharge. Oke. P kali R, P min di mana PI min P0 itu adalah beda tekanan antara kedua ujung dari pipa. Jadi masukan dikurangi dengan luaran. Oke, lalu berikutnya kerja yang dilakukan oleh suatu piston ya dalam gaya atau dalam memaksa suatu volume V dari fluida di dalam silinder untuk melakukan tekanan yang berlawanan itu diberikan dengan persamaan V dikalikan P. Ya, di sini V-nya adalah volume, bukan kecepatan. Jadi kalau di buku ini volume itu V gede, kecepatan V kecil. Volume ini speed. Oke. Lalu kerja yang dilakukan oleh suatu tekanan itu dinyatakan dengan P yang bekerja pada suatu permukaan dengan luas A itu adalah pergerakan permukaan ya, gerakan permukaan melalui suatu jarak delta X yang arahnya tegak lurus terhadap permukaan. Nah, maka di sini suatu volume perpindahan, volume displacing itu akan mengikuti persamaan A dikalikan delta X sama dengan delta V. Volume sama dengan luasan dikalikan dengan jarak perpindahannya. Oke, berikutnya persamaan Bernoulli. Ya, persamaan Bernoulli untuk suatu steady flow atau persamaan Bernoulli untuk persamaan Bernoulli untuk suatu aliran yang steady. Steady itu apa sih? Steady itu artinya dia tidak berubah terhadap waktu alias delta T sama dengan 0. Jadi dia diam aja. Dalam fisika steady itu artinya dia mulai dari saat ini sampai saat yang tidak terbatas itu kondisinya akan seperti itu ya. Jadi saya lanjutkan lagi, dari suatu
aliran yang kontinu atau terus menerus dari suatu fluida. Ya, jadi jika ada suatu titik, dua titik yang berbeda pada suatu aliran, jalur aliran, nah misalnya titik satu itu memiliki tinggi H1 ya, dan kecepatannya V1 serta ρ1 atau densitasnya ini, dan P1 itu adalah kecepatan fluida, dan P1 ini adalah kecepatan, ya sorry ya ini bacanya salah, kecepatan, densitas, dan tekanan pada titik tersebut. Oke. Jadi dengan definisi yang sama untuk titik yang kedua, H2, P2, ρ2, dan P2 untuk titik 2, maka persamaan Bernoulli itu adalah seperti ini ya. Jadi misalnya ini kita punya suatu pipa yang memiliki ketinggian yang berbeda dan diameter yang berbeda, di mana ini adalah titik 1, ini adalah titik 2, alirannya ke arah sini, maka persamaan Bernoulli-nya adalah seperti ini. Di sini ada P1, ρ1 sama P1 dan H1. Nah, ini ketinggiannya ya. Jadi di sini H1, ini H2. Ya, di mana densitas fluida itu di titik sini sama di sini itu adalah sama ya. Dan G itu adalah percepatan gravitasi. Oke, persamaannya ini adalah disebut dengan persamaan Bernoulli. Kemudian teorema yang diajukan oleh Torricelli. Oke, misalkan suatu tangki itu di dalamnya terdapat fluida dan dia terbuka pada ujung atasnya. Ya, jadi dia tidak ditutupi tapi terbuka. Jika suatu orifice yang membuka orifice itu semacam pipa kecil ya, ini ada di dalam tangki pada jarak H di bawah puncaknya. Jadi ini kita punya tangki yang terbuka. Ini kita punya satu orifice dengan jarak H dari puncak air di sini. Maka kecepatan atau laju aliran keluar, ini orifice-nya di sini ya, dari orifice tersebut adalah akar 2G. Akar 2G dikalikan H, di mana H ini adalah ini ya. Ini akan memberikan di sini diasumsikan bahwa fluida itu mematuhi hukum Bernoulli, dan pada ujung dari bagian atas dari permukaan air ini dapat dianggap sebagai sesuatu yang tidak bergerak. Jadi sampai pada H sekian itu kecepatannya adalah 0 alias dia tidak bergerak atau unsteady ya. Lalu di sini berikutnya adalah bilangan Reynolds. Ya, itu adalah suatu bilangan yang tidak berdimensi yang diaplikasikan pada suatu fluida dengan viscosity ini ya, ρ, dan densitas P. Viskositas itu kekentalan, oke. Mengalir dengan kecepatan V melalui suatu pipa ya, atau melalui suatu hambatan dengan diameter D, maka bilangan Reynolds itu adalah ini densitas dikalikan dengan kecepatan dikalikan diameter dengan dibagi dengan viskositasnya. Oke, jadi suatu sistem dengan geometri yang sama, maka aliran di dalamnya akan mengikuti bilangan Reynolds tertentu ya, yang tertutup. Nah, di sini aliran turbulen itu terjadi jika NR untuk aliran itu melebihi dari 2000 untuk pipa dan 10 untuk aliran dengan hambatan. Nah, saya jelaskan sedikit mengenai bilangan Reynolds. Jadi apa itu turbulen? Turbulen itu adalah aliran air yang dia akan berputar tidak beraturan. Jadi misalnya kita punya suatu
ini ada suatu aliran atau apa ya. Ini pipa, di dalamnya di sini ada aliran fluida, baik dia fase gas maupun fase fluid. Ya, ketika bilangan Reynolds-nya dia melebihi 2000, maka aliran di dalamnya itu sudah dipastikan dia akan berbentuk turbulen itu berputar seperti ini. Nah, kebalik satu lagi, apa kalau di bawah 2000 apa yang terjadi? Maka aliran di dalam sini itu adalah aliran laminer ya. Laminer alias lurus. Laminer flow. Jadi ini bukan putar-putar gini, tapi dia tetap lurus seperti ini. Nah, selain bilangan Reynolds itu nanti kita tahu juga namanya match number. Ya, jadi untuk fluida-fluida yang bergerak dengan kecepatan match, ini biasanya untuk di atas kecepatan suara ya, speed of sound. Speed of sound. Jadi kalau sesuatu objek yang bergerak dengan ini maka dinyatakan dengan match. Ya, berikutnya ini mengenai contoh-contoh soal ya, solve problem. Oke, suatu minyak itu mengalir melalui pipa 8 cm diameternya ya, pada kecepatan rata-rata 4 meter per second. Berapa discharge dari ini satuannya? Ini meter kubik per satuan waktu. Discharge itu kalau orang awam bilang debit ya. Debit itu J. Oke. Jadi debit sama dengan ini A kalikan P. Kecepatannya, luas permukaannya ini ya. Hasilnya seperti ini. Enggak ada yang spesial sih, cuman ini aja. Nah, ini ya. Ini kan meter per second. Ini kita rubah menjadi meter kubik per jam. Nah, ini cara merubahnya seperti ini. Nah, jadi ini 0,20 meter kubik per second. Sementara kita tahu 1 meter kubik kan ya, 1 jam itu sama dengan 3600 second ya, di sini pakai detik aja ya. Jadi di sini kita tinggal memasukkan saja di sini. Jadi faktor konversinya itu adalah jam per second itu adalah 3600 jam per bukan 3600 second per jam. Ini jamnya kita bawa ke bawah sini ya. Jadi 3600 second per hours atau jam. Ini tinggal kita masukkan aja. 0,2 meter kubik per second ya. Ini kalikan aja dengan 3600 second per jam. Jadi ini kita bisa second ini kita bisa buang, jadi hasilnya nanti per jam. Oke ya, seperti itu caranya. Bagaimana kalau merubah meter kubik ke desimeter kubik dan sebagainya, caranya sama. Oke, berikutnya 150 ml fluida ini mengalir melalui suatu tabung yang diameter dalamnya itu adalah 7 dengan waktu 41 detik. Berapakah kecepatan rata-rata dari fluida, aliran fluida ini? Jadi tinggal kita bagi aja loh. Kita sama dengan AP ya, sama dengan 1 mili itu adalah 10 pangkat 6 meter kubik ya. Maka ini kecepatannya itu adalah J per A. Jadi 200 ml. Ini 200 ml seperti tadi ya. Dikalikan dengan 10 pangkat ini meter kubik per mililiter. Jadi ini kalau di sini kita punya satuannya mili, ini bisa kita ganti menjadi mililiter meter kubik per mililiter. Jadi kita tinggal punya meter kubiknya. Oke. Nah, berikutnya suatu silinder dengan diameter dalam 14 cm ya, berisi air ya. Air apa?
14 water main furnaces water. Jadi ini air yang digunakan untuk furnace itu menghaluskan ya, untuk menghaluskan finishing lah melalui pipa ke pipa 1 cm inner diameter ya. Faucet itu keran. Nah, jika kecepatan rata-rata pada keran itu adalah 3 cm, berapa kecepatan rata-rata yang disebabkan olehnya pada aliran air utamanya ya. Jadi pakai ini tadi persamaan Bernoulli ya, kecepatan pada titik 1 sama dengan kecepatan di titik 2. Nah, dengan 1 adalah faucet dan 2 itu adalah aliran utamanya, kita dapat seperti ini. Kecepatan kedua P2 sama dengan A1 P1 per A2 ini ya. Jadi hasilnya adalah sekian. Oke. Untuk berikutnya mungkin untuk kecepatan Poiseuille ini bisa Anda pelajari sendiri. Oke. Nah, di sini ada beberapa supplementary problem. Ini ya, soal-soalnya ini kita jadikan PR. Oke, nanti kalau ada yang kurang dimengerti bisa di WA-kan ke saya dalam grup. Oke, saya rasa sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.